Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi semua, apa kabar? Saya percaya semua kita bahagia dan bersuka cita. Karena itu perintah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah di dalam segala. Itulah senjata saya setiap hari. Di tengah-tengah kesakitan dan di tengah-tengah masalah-masalah. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini sangat spesial sekali. Kita kedatangan dua hamba Tuhan, teman-teman misi yang luar biasa. Ya, satu Bapak Reinhard Siagian dan anaknya Jeremy yang hari ini juga hadir, dan kabarnya udah mulai sekolah kuliah ya, onsite di Udayana, dan nanti akan menjadi bagian dari kita. Yang kedua juga kita kedatangan hamba Tuhan Pak Apron Marbun ya, dari GBI Jakarta, Pak Reinhard GBI Bandung ya, Pasir Koja. Ini GBI Jakarta, GBI apa namanya? Rumah Doa ya. Dia sangat spesial datang ke sini disuruh Tuhan untuk mendoakan saya, ketemu saya, dan menyampaikan pesan-pesan khusus. Dan nanti setelah penyampaian firman oleh Pak Reinhard akan disambung juga oleh Pak Pendeta Apron Marbun. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak pendeta yang luar biasa, para orang misi. Ya, kita selalu ada di dalam ladangnya. Ya. Dari Aceh sampai Papua, seringkali kita bersama-sama. Ya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Reinhard duluan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan dan anugerah Tuhan. Ya. Kalau kami masih bisa beribadah, terima kasih Tuhan. Karena kami percaya belas kasihan Tuhan itulah yang memampukan kami. Amin. Untuk itu Tuhan kami berdoa biar firman-Mu menerangi jalan kami Tuhan di masa-masa sukar ini Tuhan. Kami boleh menemukan firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk mengalahkan segala sesuatu keraguan atau apa saja yang sedang kami alami. Urapi hamba, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, senang sekali di sini bertemu kembali. Hari ini saya Bali untuk mengantar anak saya Jeremy Hotio Bayu Siagian untuk kuliah. Nggak gampang ternyata melepas anak itu. Mamanya juga sebelum kami berangkat tuh mamanya, opungnya semua pada tangis, adiknya apalagi seperti itu. Tapi indah rencana Tuhan. Buat dia. Karena gini, anak saya ini Pak, siapa tuh berapa bulan udah kesaksian, tapi dia ikut di Unpar, ya Unpar ya, ikut seleksi lewat nilai rapot untuk fakultas hukum. Nah, dapat. Ternyata dia pengen masuk negeri, dia ikut tes lagi di Unpad sama Udayana, dapatnya di Bali. Jadi kalau visi saya pengen hidup di Bali, ternyata anak saya mendahului. Karena saya sama Pak Martin dari dulu pengen pelayanan bersama, gitu, mana-mana kami bersama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, keadaan tahun 2022 semua orang merasa bahwa the good things will become. Allah pasti bekerja. Tapi ternyata baru awal tahun aja saya udah mengalami banyak hal yang menurut saya yaitu kehendak Tuhan, seperti Pak ini sahabat saya Jeffrey, kami 12 tahun bersama-sama membangun GMDM, dipanggil Tuhan. Saya ketika saya melayat itu satu hal saya cuma bisa bilang sama Tuhan, ya inilah bukti bahwa kerajaan Allah itu tegak di muka bumi. Nggak ada yang bisa membantah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau dia ingin bawa pulang, bawa pulang. Kalau dia ingin sembuhkan, pasti sembuhkan. Karena Allah kita bukan Allah yang membawa. Nah, ada sebuah lagu yang populer sekali,
yang mengatakan bukan berdiri di tengah badai. Saudara dikasih Tuhan, ini nggak gampang. Bahkan murid Yesus ketika bersama-sama dengan Yesus di perahu, ada badai, mereka ketakutan juga. Yang secara faktual mereka melihat Yesus ada di situ. Nah, bagaimana dengan kita yang hanya mengenal Kristus dari firman-Nya? Kedekatan kita dengan Kristus hanya lewat doa. Kita nggak pernah melihat fisik. Saya nggak tahu, kalau saya belum pernah melihat secara langsung dapat penglihatan seperti itu, belum pernah. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, bahwa mengalami badai adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi setiap orang. Mengalami kekacauan pasti akan dialami oleh setiap orang. Kekacauan di sini bukan hanya berbicara mengenai misalnya masalah, tapi dalam memutuskan sesuatu. Saya Desember tanggal 16 saya punya home care diresmikan di Bandung. Jadi saya bikin pusat konseling untuk narkoba dan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Tentunya ini sebenarnya apa yang saya kerjakan berguna bagi masyarakat. Ternyata beberapa hari kemudian masyarakat menolak. Home care saya diminta untuk ditutup karena alasan mereka ini jualan narkoba, ini begini. Apalagi generasi Yabes Indonesia. Ketika ditanya Yabes itu apa, saya testimoni, saya bilang Yabes itu berasal dari Alkitab, cerita mengenai begini, langsung mereka mengkerucut. Ini nanti jangan-jangan mau jadi tempat ibadah. Nah, jadi semua kita ketika melakukan kebaikan juga ternyata menghadapi badai juga gitu, seperti itu. Jadi menghadapi pengalaman yang tidak mengenakan itu adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya kalau memang itu datangnya dari Tuhan, itu ingin mengupgrade kita. Tuhan ingin melihat kita benar-benar sebagai role model, karena manusia saat ini membutuhkan role model. Orang banyak kehilangan, kaum remaja kehilangan role model yang teladan yang baik. Bahkan hamba Tuhan juga kehilangan yang harusnya menjadi panutan, ini malah menjadi orang yang dicibir. Nah, jadi semua kita pasti menghadapi yang namanya badai. Nah, tapi kita mengenal nggak jenis badai yang dihadapi itu seperti apa? Banyak orang jenis badainya terlalu berat sebenarnya, biasa saja gitu. Tapi baper, tapi langsung wah kusuk seperti itu. Kenapa? Dia nggak berdiri di pondasi yang tepat, yaitu firman Tuhan. Dia kehilangan pegangan. Ketika dia menghadapi badai, yang ada di pikiran dia adalah pengalaman orang lain. Wah, si itu sampai begini loh gara-gara ini. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi masalah, kita paham cara menghadapinya bagaimana. Kemudian kita juga nggak hanya paham menghadapinya, tapi kita yakin, iman kita teguh bahwa ini pasti bisa kita lewati. Saya akhirnya home saya tutup pas tanggal 26 ditutup, 20 Desember mulai saya follow up. RW-nya yang tadinya benar-benar ngeselin udah berjenggot itu, makanya saya biar jenggot juga biar sama kayak dia gitu. Mulai melunak, camatnya melunak ini semua. Saya percaya Februari kami akan panen kembali. Amin. Karena berapa hari saya jalan kemarin dari tanggal 16 sampai sekitar tanggal 26 itu, saya mendapatkan 400 pecandu baru di Bandung. 400.
laki-laki dan perempuan. Ada juga sih setengah perempuan setengah laki-laki, ada juga. Nah, jadi untuk menang melawan badai apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mendekat pada Allah. Ini pasti. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dekatilah Allah dan Allah pun akan mendekati kalian. Bersihkanlah tanganmu, kalian yang berdosa, dan jernihkanlah hatimu, kalian yang bercabang hati. Jadi ketika saya membaca firman ini, saya coba menggali yang disebut dengan hai kamu orang-orang berdosa ini yang siapa sih gitu? Yang mana? Dosa yang mana? Seksual kah? Korupsi kah? Atau apa? Nah, ternyata adalah orang-orang yang berdosa di sini diarahkan kepada orang-orang yang bercabang hati, pengen dibantu Tuhan tapi pakai kekuatan sendiri, pengen ditolong Tuhan tapi percayanya kepada dunia, pada pikiran sendiri. Nah, ini sulit. Jaminan yang pertama dikatakan bahwa kalau kita mendekat kepada Allah, Ia pasti mendekat. Artinya Allah kita selalu menjadi Allah yang terbuka bagi siapapun juga. Tetapi Allah tidak akan pernah bisa bekerja dengan orang-orang yang barat. Nah, ketika saya mengalami mungkin saya mengalami masalah, saya bilang sama istri saya, apa saya tutup aja ya? Tapi saya udah dapat kain 400. Dalam 10 hari 400 kain baru. Yang semua rata-rata tidak hanya pakai antidepresan, tapi mengalami gangguan kesehatan mental juga. Jadi mereka kerja itu nggak percaya diri. Jadi biar percaya diri mereka harus makan dumeli, trikona seperti begitu. Akhirnya kecanduan kepada obat-obat antidepresan, G. Nah, mereka udah kecanduan, ribut kan sama istrinya. Jadi biar istrinya jangan ribut, istrinya pun diajak pakai juga. Ini problem di Bandung. Tapi kota lain saya nggak tahu ya ada apa enggak gitu seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara mendekat kepada Allah adalah bicara keputusan dan komitmen. Nggak bisa kita bicara begini coba-coba, karena Allah nggak pernah coba-coba kita. Allah tidak pernah dicobai, dikatakan seperti itu. Tapi orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, mengenai bercabang hati, ini adalah sebuah konsekuensi. Jika ingin kita dibantu adalah kita harus berani untuk bisa melihat hati kita. Kita nggak perlu gali, Tuhan lihatlah hatiku seperti begini. The first thing apa yang harus kita lakukan adalah kita sendiri melihat hati kita itu seperti apa. Ya kalau orang rata-rata merasa bahwa dia benar dengan hatinya. Oh enggak kok Tuhan, saya sungguh-sungguh. Tapi lihat ya, kalau kita teguh di dalam Tuhan, kita teguh mau mendekat kepada Tuhan, kita nggak lagi mikirin itu masalah. Tapi kita sudah mikirin, kalau saya mikirin gini, kalau Tuhan jawab, apa yang harus saya lakukan? Kalau Tuhan bilang, gue tetap jalanin. Karena panggilan saya adalah menangani pecandu narkoba. 20 tahun saya ada di dunia itu. Dan saya mendapatkan legitimasi dari negara untuk itu. Nah, berarti kalau Tuhan bilang terus tetap jalan, saya akan bukakan jalan. Saya harus siapin strategi bagaimana menjangkau orang lebih banyak lagi. Bagaimana lebih mengasihi orang-orang. Nah, banyak kita menunggu Tuhan selesaikan masalah, tapi nggak pernah berpikir kalau masalah itu beres, kita mau ngapain? Makanya ketika Tuhan sudah menyelesaikan,
kita anggap belum selesai. Kita masih merasa bahwa aduh rasanya belum nih. Saya kemarin bicara dengan Ibu Els, istrinya Jeffrey, 3 hari dia meninggal. Ketika kami ketemu dia bilang, Bang, teruskan perjuangannya Jeffrey ya. Oh pasti sih. Saya pasti teruskan. Dia kelihatan, wah dia cerita begini-begini. Tadi pagi saya buka HP, saya lihat Instagramnya dia bilang begini, wah ampuni saya Tuhan. Sebenarnya saya nggak kuat. Ya, memang menghadapi hal seperti itu nggak ada yang mampu. Nah, saya ketika saya mau menyembah Tuhan, saya dapat lagu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, itu saya post ke dia ini tadi. Saya bilang, sis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah ini penting, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena memang levelnya kita, orang percaya itu di atas rata-rata. Bukan kaleng-kaleng, di atas rata-rata. Menginjak musuh, itu kan kalau jalan itu dikatakan. Jadi kalau orang baru punya masalah udah gemetar kakinya, gimana mau nginjak musuh? Artinya apa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut ini full dengan kuasa Tuhan. Menaklukkan musuh beribu berlaksa, dikatakan seperti begitu. Jadi jangan jadi orang percaya yang kalau bahasa Jakarta ya cemen gitu. Yang kedua, ketika menghadapi badai, pada siapa engkau melekat? Ternyata ya, kalau saya coba ini juga, ketika di perahu itu, si murid ini, Yesus ada di situ, tapi mereka takut. Berarti apa? Mereka kurang melekat dengan si sumber ini gitu. Agak-agak ini juga ya, kalau saudara juga baca firman Tuhan, makasih ya. Kok kenapa sih mereka tuh? Mereka ngeributin siapa yang terbesar, mereka ngeributin apa yang kami dapat, mereka meribut. Tapi mereka nggak melekat kepada Tuhan. Nah, ini ciri dari orang yang tidak melekat kepada Tuhan, selalu meributin dirinya. Tuhan ini bagaimana kalau saya melayani? Ini saya bilang sama anak-anak saya, kalau teman-teman saya bilang, kok kenapa GBI? Ini kan saya bilang Tuhan yang bicara sama dia, bukan sama saya. Dan itu cuma merek aja gitu. Apalagi perintah Tuhan, buah sulung itu harus diserahkan ke di mana tempat bertumbuh. Sama ada kan temennya ya kan deh. Buah sulungnya ini ya siapa sih bakal ya kan lah. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang selalu ngerasa apalagi udah minder duluan. Bagaimana kita mau mendapatkan firman yang kuat, yang mau menjadi sebuah terang atau kekuatan, tapi kalau kita sendiri secara psikologi kita minder. Nanti firmannya bicara jadilah kuat, jadilah menang, kita minder. Makanya yang pertama tadi, jangan bercabang hati, melekatkan kepada Tuhan. Yohanes 15:5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Indonesia sehari-hari, akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Saya nggak setuju kalau ada hamba Tuhan yang begini. Ikut Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami masalah yang berat atau yang ringan. Siapa bilang? Jaminannya ada.
Walaupun engkau melewati api, engkau melewati air, kau akan tetap menang. Gitu. Jadi hamba Tuhan juga jangan mengekspresikan dirinya yang ciut, yang cetek dengan mengatakan kepada jemaat tidak ada jaminan. Ada jaminannya. Manusia hidup harus mengalami masalah, tapi jaminan kemenangannya, apalagi kadang-kadang pada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan, ada jaminannya. Nah, kalau orang yang tidak melekat kepada Tuhan, yang ragu dengan apa yang firman Tuhan, mendengar itu dia tuh kan, ternyata Tuhan aja belum pasti menolong, belum pasti ya. Ngapain? Ya mendingan ke gunung kami, mendingan ke dewa-dewa, atau mendingan ke ya kemana yang simpel bisa langsung mendapatkan pertolongan. Nah, akhirnya apa? Orang itu tidak tetap dengan Tuhan, tidak berbuah banyak. Berbuah banyak di sini bukan masalah materi, tapi yang pertama, berbuah banyak itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita yang dinikmati orang lain. Saya waktu beberapa tahun yang lalu dapat telepon dari LKD Lembang. Jadi ada jalanan yang harus di handle. Dia saya bilang ya udah kirim aja ke saya. Ternyata udah kabur ke Garut. Gak tahu kenapa saya tuh kedapatin dari Tuhan, ketika saya doain harus dikejar. Dia udah ke Garut, dia udah bingung mau tinggal di mana. Dia diusir dari rumahnya. Saya bilang saya tidak nomornya, saya hubungin. Saya bilang balik ke Bandung. Tapi bang kalau balik ke Bandung susah masuk karena waktu kan pembatasannya ketat. Saya bilang lu tunggu di mana, di pos mana, gua datang ke situ. Siapa aja di situ nanti gua akan ngomong. Tapi lu yakin aja kalau Tuhan Yesus mau temukan kita, lu pasti lolos, bisa masuk. Akhirnya dia bisa masuk dan tinggal di panti saya. Puji Tuhan, saudara saya ini ternyata jago masak. Wah luar biasa, pernah kerja di catering, jago masak, megang api kasih bisa. Akhirnya saya Tuhan kasih staf baru, tambah harus menggaji dia dengan mahal, komplit. Dia sekarang jadi kepala rumah, tukang masak juga, dan megang admin. Itu kalau digaji mahal, karena 3 pekerjaan ada dalam dia. Tapi dia bilang apa? Saya mau ikut Yesus, ajar saya ikut Yesus. Karena dia sebelumnya agama lain, ajar saya ikut Yesus. Saya mau ikut. Kalau soal gaji, baru tahun ke-3 baru saya bisa bayar. Jadi ternyata dia tahu, dia yang bukan orang yang mengenal Tuhan tahu melekat kepada Yesus, dia akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Dia tahu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau menghadapi badai, sama siapa engkau melekat? Sama TV, sama drama Korea, sama siapa engkau? Kepada siapa engkau datang? Itu penting sekali. Akhirnya apa? Kalau kita melekat kepada Tuhan, pasti kita akan berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, dari siapa engkau berharap? Harapan 3 ayat 21. Tetapi hal inilah yang diperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu pada masa sehari-hari. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali ketika aku mengenal ini. Kasih Tuhan kekal abadi. Kasih Tuhan. Kita harus ingat itu terus, bahwa kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Nah,
Kalau orang punya latar belakang masa lalu yang kepahitan, apalagi di abuse oleh orang tuanya, ini akan susah. Kalau nggak dipulihkan hatinya, dia akan susah untuk menikmati kasih Tuhan. Istri saya, Evelyn dan Marin tahu lah, hidup dari keluarga bagaimana, kacau balau, nggak mengalami kasih Bapa. Tapi sekarang dia bisa melayani orang lain dengan kasih yang baru yang akan dipulihkan. Nah, jadi ini akan susah kita terima kalau kita masih ada, hati kita masih ada hal-hal yang namanya kemarahan, kepahitan, iri hati seperti itu. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Sungguh Tuhan setia. Bapak Ibu, kalau engkau ada menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan dalam kehidupanmu, baca firman, ulang-ulang. Saya ketika saya mengulang firman ini dalam diri saya seperti merasa sesuatu yang baru, menyegarkan. Orang selalu bilang begini, lu kayaknya nggak pernah punya masalah ya bang, saya bilang. Terus bagaimana? Lu kok bisa kayak apa? Nggak semua saya dengan santai bisa jalan. Karena apa? Ketika saya berdoa tentang sebuah masalah itu udah saya taruh di kaki Tuhan. Ngapain saya bawa lagi? Tinggal saya tunggu Tuhan kapan bekerja dalam kehidupan saya. Karena itu, kalau engkau berharap dengan Tuhan, semakin engkau berharap dengan Tuhan, semakin engkau akan dipulihkan. Semakin hatimu akan terus dibesarkan. Kirbat yang baru itu dibentuk, sehingga engkau menjadi orang yang siap. Semakin engkau berharap kepada Tuhan, mulutmu semakin banyak dengan pujian. Berarti kasih Tuhan sama aja ketika saudara ingin mengharapkan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Kau mengharapkan baju baru, baju yang baru, kau harapkan. Tidak mungkin kalau kita mendapatkan baju yang baru terus kita pakai double dengan baju yang lama. Itu akan menyesatkan kita. Karena ukurannya nggak akan pas. Begitu juga dalam kehidupan yang lama. Kalau engkau mempertahankan itu, hidupmu akan terus dengan kesesatan. Kekacauan sumbernya dari ada kadang dari dalam hati kita yang kita masih mempertahankan hal-hal yang nggak penting dalam diri kita. Yang keempat, milikilah komunitas yang sehat. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasa beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat makanya menjelang hari Tuhan yang dekat. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang bisa saling menerima, saling mendengarkan, saling menasihati. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang ada juga riak-riak sedikit, ada perbedaan. Komunitas yang sehat adalah bagaimana melihat perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan. Kita mau cari dimanapun selalu ada perbedaan komunitas. Nah, kalau Tuhan sudah taruh komunitas kita di sini, di gereja ini tandanya setiap permasalahan yang kau miliki, inilah tempat di mana permasalahan itu bisa diselesaikan. Tapi Bang Martin sebagai gembala tidak bisa, oh ini masalahnya ini, harus ada komunikasi. Komunitas yang sehat adalah komunitas di mana engkau tahu bahwa Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam dirimu di tempat ini. Karena gini, terkadang Tuhan mau kita menyelesaikan masalah dengan
dengan melayani, dengan tetap bersemangat. Berapapun kita di sini, inilah komunitas. Anak saya bilang, kamu harus siap. Pelayanan itu, ya bang ya, apalagi kita ya bang, bukan zona nyaman. Zona nyaman di pinggir pantai kita tuh. Pelayanan itu dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya ingat banget cerita sedikit waktu masih di Senen, di Kemah Daud. Bro, helps kan, saya ikut bantuin. Salahlah kami ini mantan pecandu yang gereja di Kemah Daud, ngangkat alat, begini nama dia. Kambing, lo tahu gak itu mahal? Wow, saya sampai bilang begini, lo belum lihat matahari, gua udah coba mata orang. Gak menyenangkan. Ikut doa bekerja, ada yang gini, siapa nih? PA-nya udah sampai mana? Ini, udah hafal ayat lo, ini. Tapi itu yang membuat saya ada sampai menentukan ini. Mari, saudara dikasih Tuhan. Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menantikan ke Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja Bali yang naik terbang dengan kekuatan yang sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kapan kita harus menantikan Tuhan? Setiap waktu. Artinya apa? Kita punya kerinduan akan Tuhan. Amin. Kita punya kehausan untuk mendapatkan terangnya Tuhan. Kita punya Tuhan menjadi segalanya dalam kehidupan kita, menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kekuatan yang baru. Secara fisik saya capek. Hari Kamis saya ke Jakarta, lihat ngeliat dia udah Ambayong. Hari Jumat saya ke Bekasi, mertuanya Oki meninggal bang. Hari Sabtu saya terbang ke sini. Istri saya cuma bilang, ini ya bawa vitamin ini apa semua. Tapi saya selalu seperti yang mendapatkan energi yang baru karena Tuhan. Saya nggak berjalan sama diri saya sendiri. Saya melihat Tuhan. Full di otak saya. Di tempat Jeffrey lagi ngelayat, saya dipanggil sama direktur Kemensos nafsanya. Sini dulu kau, warga siaran rapat. Ini ada pekerjaan buat kau ya begini. Siap. Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, tidak akan pernah mengeluh, apalagi ngedumel, karena dia akan mati dengan persoalan. Ingat, ketika kau berdoa kepada Tuhan, kau percaya menaruh permasalahan di kaki Tuhan, kau keluar dari hadirat Tuhan, kau sudah menjadi manusia yang baru Tuhan. Masalahnya belum selesai, tapi Tuhan tahu untuk bagaimana membuat engkau tenang. Karena dia mengatakan di Yohanes 14, damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan kepadamu. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipulihkan Tuhan, 21 tahun yang lalu menerima Tuhan, saya sangat bangga sekali dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saya saksian beberapa bulan yang lalu, saya pernah terlibat jatuh lapse bukan kepada narkoba atau dosa seksual atau keuangan, tapi lihat Tuhan pulihkan saya dan melakukan percepatan yang sangat luar biasa menurut saya, percepatan yang sangat luar biasa. Saya pikir orang akan memandang rendah saya, tapi Tuhan bilang enggak. Tetap
layani orang. Target saya tahun ini, saya harus punya 1.200 klien berkawat jalan narkoba di Kota Bandung. Sekarang saya udah punya hampir 600. Baru bulan yang lalu. Target saya. Saya punya komunitas, saya punya shelter. Harus menguasai. Generasi Gabes Indonesia harus mendominasi layanan narkoba di Indonesia. Ini mungkin saya. Sebuah quote mengatakan begini, the way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Kalau engkau ingin melihat pelangi, harus terima juga hujannya. Kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah, harus menerima juga apa yang terjadi dalam kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu tidak akan membuat engkau menjadi sampah, tetapi akan membuat engkau menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Orang akan melihat dari orang yang bermasalah keluar garam dan terang yang akan menerangi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa. Tuhan, mungkin berserah itu bukan hal yang mudah dalam kehidupan kami. Mungkin kami merasa bahwa beban kami terlalu banyak, Tuhan. Itu karena kami selalu, Tuhan, merasa bahwa kurang cukup dalam kehidupan kami sehingga membuat beban kami seperti berat. Kami nggak taat kepada firman-Mu untuk belajar cukup dari apa yang Tuhan berikan. Jadi yang membebani kehidupan kami adalah rasa kurang, rasa yang tidak cukup yang terus lahir dari dalam diri kami. Ampuni kami, Tuhan. Biar kami mulai belajar untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan tidak hanya Tuhan merasa cukup, Tuhan, tapi melalui apa yang Tuhan berikan, kami mampu memberkati banyak orang. Kami justru bisa melipat gandakan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami itu, Tuhan, untuk kerajaan-Mu akan dalam di muka bumi ini, Tuhan. Karena itu, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, angin ribut Engkau bisa redahkan, apalagi permasalahan kami, Tuhan. Asal Engkau hadir saja dalam hati kami, asal Engkau hadir aja dalam kehidupan kami percaya, Tuhan, kami akan melewati segala sesuatu. Mari, Tuhan, biar rasa minder yang dalam diri kami itu kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami tahu kami akan lakukan perkara besar bersama Yesus. Kami akan menang dalam setiap badai yang kami lalui. Tinggal Tuhan dalam hidup kami dan terus bekerja dalam kehidupan kami, karena kami percaya pengharapan kami hanya datang daripada Engkau. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Pastor Renhat Siagian. Firman-Nya meneguhkan saya juga, karena memang lagi mengalami badai demi badai. Jadi kita harus dekat pada Tuhan, ya, dekat, harap dan seterusnya. Ya, tapi kita bersyukur ya di tengah-tengah persoalan yang menimpa kita bisa tetap jalan. Jadi saya sama Tuhan cuma bilang begini, kalau saya hidup, kalau saya diberikan hidup, berarti saya tidak akan pernah berdiam. Ya, sesusah apapun berjalan, saya akan berjalan. Amin. Ya, sesusah apapun saya bernapas, saya akan bernapas. Gitu. Jadi ya, berapa hal yang saya alami, saya berapa kali ke Kupang dengan teriak syok-syok, pulangnya dengan sorak-sorai. Gitu. Itu udah berkali-kali gitu. Ya, kita bersyukur untuk itu. Nah, saya juga kembali bersyukur untuk Pak Apron, sahabat saya, yang berkali-kali mendapatkan pesan yang khusus buat saya. Dan ya memang kalau kita ada persoalan suka terasa gitu ya. Kalau misalnya Pak Apron apa-apa, kita suka hanya kabar gimana gitu. Karena kita memang sahabat lama dalam misi. Dan hari ini dia
khusus kembali untuk saya katanya. Puji Tuhan, disuruh saya. Walaupun tantangannya berat, tapi dia lewati. Ya kita nyanyi satu pujian bersama Bu Bapak dan saya berikan waktu untuk Pak. Tanya dia silakan Pak. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang saya nggak kota, ini saudara. Saya kebetulan dengan Pak Martin, udah saya anggap abang lah ya, kakak dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya nggak ada rencana mau ke Bali. Rencananya bulan 3, kebetulan saya punya anak-anak dari NTT ya. Kebetulan gembalanya adalah membuka saya adopsi gitu, namanya rumah doa di Soe, akan menikah bulan 3. Tapi waktu saya kemarin lagi misi, kebetulan kita lagi adopsi suku Kubu ya, ada di Muara Bungo, lagi pelayanan di sana. Saya nyanyi lagu, kebetulan dia nyanyi gitu ya, pujian penyembahan, tapi saya belum dengar banget liriknya. Nah, tiba-tiba saya mimpi gitu di sana. Saya lihat ada peti mati gitu kan. Apa nih? Saya kok mimpi yang enak-enak kenapa gitu? Kok lihat peti mati? Nah, kalimatnya itu tiba-tiba ngomong begini. Itu orang yang terdekat dengan kamu katanya begitu. Dan orang yang kamu kenal dan kamu salah satunya katanya begitu. Mimpi. Namanya mimpi kan gak ada lah begitu ya. Nah, saya lanjutkan pelayanan saya ke Tanah Karo. Saya ada kakak yang di sana di gereja Pantai Costa. Nah, setelah itu tiba-tiba datang lagi mimpi. Nah, mimpi itu selalu bilang kamu mati dan orang-orang terdekatmu. Saya lanjutkan perjalanan ke Sibolga. Pak Martin pernah ke sana, mentoring itu daerah. Saya kebetulan pernah merintis di sana gereja dan diteruskan oleh Pak Sinaga. Nah, waktu saya di Sibolga, mereka nyanyikan satu lagu yang saya dapat itu, tapi dinyanyiin pas gitu, lagu NDC ya. Jadi waktu dia nyanyi, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidup, lewati lembah air mata. Nah, waktu saya lagi nyanyi, saya lihat muka Pak Martin kan begitu. Loh, kok muka dia nih yang keluar gitu. Enggak lah, dalam nama Yesus. Tapi sepanjang jalan saya mulai ingat perjalanan kami sama-sama. Kan ya nama-namanya juga di pelayanan misi kan banyak lucu-lucunya saudara ya. Pokoknya yang aneh-aneh kan. Tapi selalu happy di datang misi. Bagaimana masuk. Ya. Dan satu kali Pak Martin ngajak saya, doa aja ke puncak gitu. Ayolah saya bilang, karena memang saya senang menyembah saudara. Saya suka doa. Jadi hobi saya yang dari dulu memang kalau pelayanan pasti masuknya ruang doa saja. Gak dikasih pelayanan dua aja pelayanan saya dulu. Jaga parkir sama ruang doa. Jadi ya sudah saya nikmati gitu.
kan ya seperti Bang Renat tadi bilang, orang-orang narkoba itu agak sulit untuk dipercayai kan, ini benar berdoa atau belum gitu. Lalu saya ya kalau nggak di ruang doa jaga parkir, terus malah hati-hati ya. Nah satu kali Pak Martin ajak ke puncak, udah kita nyembah doa, nah, tiba-tiba kok Tuhan taruh saya begini, dia itu akan ke Bali katanya begitu kan. Saya bilang kok ke saya dapatnya gitu. Ternyata Pak Martin bilang dia juga memang mau memastikan itu gitu loh. Udah, jadi waktu saya nyanyi ini, semua yang pernah saya alami dengan Pak Martin kok terreview dalam penyembahan saya gitu. Saya ingat banget waktu kita nyampe di Bali, kita ke Pantai Kute itu jam 2 pagi kalau nggak salah, teriak Tuhan menangkan Bali ya Pak Martin. Saya juga teriak Tuhan. Akhirnya saya ingat betul berenang di situ kan. Wah luka-luka saya. Ternyata di situ tulis dilarang berenang daerah situ. Pak Martin juga pernah juga gitu berenang di Sibolga, wah kakinya kram, lo bingung nih akhirnya dia bisa selamat juga. Jadi ada sesuatu yang terreview kembali, diulang kembali waktu pengalaman itu gitu. Dan akhirnya berangkatlah dulu ke Bali, kita naik mobil dia Grand Max masalah ya Pak. Wah pasti ada tantangan, bisa nabrak orang kelindes, udah dipikir mati, dia diri lagi hidup. Jadi itu tantangan yang Pak Martin yang alami ya, dia cerita. Jadi kok bisa ya Pak Martin? Jadi ada banyak hal yang saya review sampai saya nyembah, saya nangis, tapi saya ketawa gitu loh. Udah selesai dong. Jadi kalimatnya kan berapapun harga yang harus kubayar. Saya ingat. Nah saya pulang ke hotel, saya menyembah lagi. Saya bilang Tuhan apa sih? Nah malamnya saya mimpi lagi saudara, tentang peti mati lagi. Kan aneh kalau seminggu setelah pelayanan misi saya melihat peti mati. Dan sampai di Jakarta di Tarutung saya ada pelayanan lagi, tiba-tiba kata-kata itu jelas lah, kamu harus ke Bali kata di dalam doa. Ngapain gitu kan? Saya ngelihat ada orang atau enggak gitu, mungkin saudara pernah ngalami atau enggak, tapi saya ngerasakan audible banget, kamu harus ke Bali, kamu temuin Martin, katanya begitu saudara. Katakan kepada dia, sebenarnya saya nggak mau sampaikan pesan di sini, cuma beliau suruh saya diri saudara. Karena saya memang ke Bali, saya bukan mau khotbah, saya susah nyampaikan ini. Walaupun teman-teman telepon tadi, udah khotbah lah, ya udahlah tadi pas saya duduk, minta lagi beliau, ya udah disuruh lah saya khotbah, tapi jangan pagi saya bilang, karena saya pagi pengen ngobrol sama beliau, karena memang kedatangan saya khusus memang untuk beliau. Saya bilang kok sampai gitu amat ya. Dan memang tantangan banyak banget saudara. Ketika saya dapat pesan itu, 2 pesan tadi, apa yang sudah dia bangun jangan diberhentikan, harus diteruskan. Apapun usaha dia, begitu pesan Tuhan, seperti itu kesannya. Jadi harus lebih baik, karena sudah apa yang dia lakukan sudah benar begitu. Dan yang kedua, jangan takut. Katakan sama dia, saya God watching, itu sebabnya nama Tuhan kita El Roy, amin saudara, yang selalu melihat kita. Jadi ternyata saya itu yang membuat saya menangis waktu saya nyanyi itu. Jadi melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Saya naik ke mimbar di Sibolga itu, saya nggak bisa khotbah, saya menangis mengingat semua pelayanan yang saya alami, terus mengingat beliau. Kan cengeng banget kan. Jadi sentimental banget gua mengingat Martin Dremer gitu kan. Pada apa gitu. Tapi Tuhan suruh saudara. Lalu saya panggil Tuhan, ini adalah jemaat saya bawa semua dari rumah doa. Pokoknya kita berangkat Bali. Berapa duitmu? Duit lagi, Pedet bilang. Justru aku mau minta uang bensin sama Pedet kan gitu saudara. Jadi dia gak ada duit juga. Tapi saya yakin ini harus berangkat, saya katakan. Waktunya mepet sekali saudara. Tiba-tiba mobil saya rusak lagi, kacau lah. Kamis, gimana nih, mobil nggak ada, karena kita harus mau ke Lumajang, saudara, kita ada banyak pelayanan. Telepon, saya ingat banget, ada Bu Haji, saudara, yang pernah memberkati saya dengan mobil. Kita hubungi beliau, saya bilang sama Bu Indah, jual nih mobil, cari mobil. Kan kayak orang kaya banget, kan saudara. Saya sepeser pun duit nggak ada, tapi saya ganti mobil ini, cari, kita harus berangkat ke Bali.
Saya bingung dong. Saya bilang, aduh, udah apa ini? Akhirnya itu detik saya telepon Pak Rubin Adi Abraham karena beliau adalah mentor saya. Pak Rubin, tolong, saya mau mati saya. Saya telepon beliau, lalu dia telepon para pendoa-pendoa, dia doakan saya. Waktu dia berdoa, pendoa mendapat pesan 3. Afron, yang pertama, kamu sembuhkan saya kamu. Yang kedua, kamu harus banyak pujian penyembahan. Jangan kemana-mana dulu. Yang ketiga, jangan berhenti. Terus bergerak, kata beliau. Ya udah, sepanjang 1 minggu itu nggak mudah, saudara. Tiap hari, saya pernah tahun 2000 ketika pulang dari Pulau Sabu, NTT, saya ngalami serangan roh jahat seperti itu. Lebih 1 miliar uang saya habis. Jual rumah, semua harta saya habis. Lebih dari psikomatis, saudara. Serangan. Jadi kalau saya dengar suara azan, saya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Harus disuntik, kasih penenang, lalu saya pingsan. Naik, pembesar, dan sebagainya. Tapi hari itu, ketika saya dapat serangan seperti itu, saya ingat ini pekerjaan iblis. Amin, saudara. Lalu saya mulai menyembah. Saya bilang, tidak, saya harus berangkat. Saya harus menang. Nah, di sana saya mendapat kata-kata untuk Pak Martin hari itu. Kan 1 minggu saya pujian penyembahan. Amin, saudara. Dari situ saya dapat sebuah pesan Mazmur 23. The Lord is my shepherd. Amin, saudara. Tuhan adalah gembala. Sebenarnya itu nanti mau saya ngomong sama beliau, tapi udah disuruh saya nggak apa-apa ya, waktu dikit ya boleh ya. The Lord is... Dan kalimat yang paling menguatkan saya saat itu adalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Saya ingat hari itu. Jadi di dalam mesbah doa saya nggak kemana-mana, saudara. Saya puasa seminggu di rumah, doa pujian penyembahan. Saya mendapat 1 ayat lalu dapat menguatkan kepercayaannya. Saudara, kalau kita nggak ngalamin ini, kita nggak mengerti maksudnya. Betapa beratnya pergumulan, tantangan di ladang misi sebenarnya. Yang kita hadapi bukan sekedar dana, tapi spirit, roh jahat yang menyerang kita, dan sebagainya. Tapi Tuhan menguatkan saya, bilang sama beliau, sekalipun dia di dalam lembah kekelaman, aku ada sama dia. Amin. Aku ini bukan saya nyerangin Pak Martin. Saya ini, saudara, mulai dari Jakarta nggak tidur, saya bawa mobil terus. Saya ambil alih. Yang penting nyampe. Kita nggak pelayanan, saya bilang, saya nggak mau khotbah. Hanya khusus Pak Martin. Ketemu beliau, saya mau berdoa, sudah. After that, go. Karena seharusnya saya mau ke NTT hari ini. Saya cancel, karena saya mau buat KKR di Pulau Alor. Tapi saya batal, saya bilang, bukan sok keren banget kata-kata saya pelayan banyak, enggak. Tapi betapa Tuhan memimpin kita. Amin, saudara. Jadi saya mengasihi saudara, saya mengasihi Pak Martin. Nanti mungkin saya akan doa, bukan karena saya doanya lebih baik, tetapi kita hamba Tuhan harus saling menguatkan. Karena doa orang benar itu, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya punya sahabat, ada Dr. Heru juga seperti beliau. Satu hari kita doa, dia untuk anfal seperti itu, kami doa. Hari itu saya KKR di Pekalongan. Saya bilang, Dr. Heru datang ke Pekalongan, saya KKR nih. Di sana dia ngalamin mujizat. Ada orang kasih sama dia ginjal, saudara. Nah, sekarang dia sehat. Kita nggak tahu cara Tuhan, amin, saudara. Saya bilang sama Pak Martin, kita semua, kemarin istri saya juga cancer. Seperti Pak David Tambayo. Udah ditolak. Harus pulang, jam 2 pagi disiapkan ambulans, saudara. Tapi saya bilang sama Pak Mau dokter, enggak, istri saya hidup, saya katakan. Karena dialah pemilik kehidupan. Saya udah berulang kali anfa masuk rumah sakit. Kalau Tuhan tolong saya, dia pasti. Bukan sok melawan arus Tuhan, tapi setidaknya kita berusaha berharap sama Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan terjadi. Dan istri saya cancer, harus dibuang hatinya. Mana mungkin bisa hidup, harus transplantasi katanya. Saya bilang, tidak ada, pokoknya operasi aja dia. Dokter rumah sakit PMI tolak, akhirnya dikirim ke rumah sakit Fatmawati. Saya nggak mau ngurusin kamu yang keras kepala, katanya. Lalu saya dibawa ke Fatmawati. Dokter Fatmawati juga panggil saya, Pak Pendeta, ini nggak mungkin bisa. Yang menurut kamu, saya katakan, namun sudah. Tapi menurut Tuhanku bisa. Ya, dan operasi terjadi. 75% kanker yang hitam yang keras itu dibuang, saudara.
sisalah 25%. Bagaimana mungkin itu hidup katanya? Sampai sekarang masih saya hidup. Karena saudara, habis dioperasi nggak nyampe seminggu sudah diperiksa lagi, semua dicek darah, hatinya sempurna. Karena waktu nggak nyampe seminggu. Nah, kita yakini semua bukan karena kita hebat, bukan karena sependeta ke desa, enggak. Saya di sini belajar tentang kasih karunia. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Makanya lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita bisa melayani. Pak Martin juga ada di sini. Wah, saya lihat tiba-tiba di Facebook, harus saya ngerti itu maksud Tuhan. Saya kan nggak tahu apa yang terjadi. Karena setiap kali saya ada beban juga, saya telepon beliau untuk doain. Waktu saya corona, saudara kan saya anfal, paru-paru saya udah, mereka larikan saya ke rumah sakit, udah pingsan, udah nggak sekarang dipukul. Saya telepon beliau untuk saya dikuatin. Ternyata dia juga bilang, saya juga ngalamin intimidasi. Jadi sama-sama saling mendoakan. Tapi itulah kasih karunia. Tuhan memberkati Pak Martin. Ya Tuhan, saya serahkan Pak Martin. Yesus baik. Tidak, boleh Pak, kita berdoa. Pak Prabu bisa berdoa. Saya secara khusus. Kita doa. Boleh kita panggil berdiri? Ya sama. Ya, Saya sebulan ini dijadwalkan operasi 4 kali, baru 2. Terakhir nanti apisan dan hernia. Lalu saya juga dapat lagi pengobatan hepatitis C-nya, makanya perutnya kembung. Terus ya saya berharap semuanya selesai dan ya mujizat terjadi, ginjal sembuh, kuliah, atau paling enggak bisa transplantasi ginjal. kita doa Pak Martin, kita sama-sama. Jadi kita juga ada yang perlu didoakan, kita sama-sama berdoa, saudara. Kita bisa angkat tangan dengan pergumulan yang ada. Saya percaya Tuhan ambil alih tempat ini tanpa mengurangi rasa hormat saya semua kepada siapapun. Kita percaya doa orang benar besar kuasa. Ya, gereja ini sudah dibangun, nggak ada yang bisa menghentikan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita sama-sama arahkan tangan buat Pak Martin. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Shanda karabo. Terima kasih, Bapak, hamba sudah ada di sini. Seperti yang Kau nyatakan, seperti yang Kau nyatakan, seperti apa yang Kau firman. Dan Kau telah memberikan sebuah pesan khusus buat kami, buat hamba, untuk datang ke tempat ini. Hari ini hamba berdoa,
biarlah tanganmu yang turun. Engkau berjanji bahwa apa yang sudah Dia mulai, biarkan Tuhan terus bekerja. Engkau berjanji akan terus menguatkan. Engkau berkata bahwa Dia tidak sendiri. Engkau menyertainya, Tuhan. Engkau menyertainya. Haleluya, Tuhan. Haleluya. 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 Ada yang lebih besar lagi yang sedang Tuhan taruh buat beliau. Kalau saudara, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan sedang berikan kepadanya. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita gak peduli, tapi saya percaya kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji. Saya melihat sebuah penglihatan itu Pak Martin sedang Tuhan suruh untuk melakukan banyak hal. Dan saya tahu dia gak sanggup, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Saya percayakan banyak generasi yang dipersiapkan. Let your spirit fill him, Lord. Rohmu yang ambil ahli. Dia gak jalan sendiri. Ada Engkau. Ada Engkau. Ada Engkau. Apa yang Kau taruh di hati hamba, nyatakanlah itu ya Tuhan. Ambil alih ya Tuhan. Urapi generasi selanjutnya. Api Pentakosta. Oh, api Pentakosta menyala dari tempat ini, mengalir dari tempat ini, mengalir kuasa-Mu dari tempat ini, mengalir mujizat, mengalir pengurapan, mengalir kuasa. Oh, api-Mu membakarnya. Tuhan, generasi selanjutnya, tangkap api ini ya Tuhan. Let your fire, api-Mu mengalir. Kuasa sedang bekerja, pengurapan sedang dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya setelah ini ada banyak pewahyuan akan Kau taruh di hati hamba-Mu untuk meneruskan apa yang Dia bangun. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semua saudara berdoa. Kita minta api Tuhan mengalir dari sidang Tuhan ini. Mengalir hal-hal yang hebat. Mujizat demi mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh rabasa, rabasa. Terima kasih. Kami tahu Tuhan yang memilih kami. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, pengurapan demi pengurapan terjadi. Terima kasih Tuhan. Sudah sampai sampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba. Biarlah Kau terus meneruskannya dengan tuntunan-Mu, dengan kuasa-Mu. Oh, biarlah mengalir kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami punya otoritas, segala intimidasi, segala kuasa-kuasa jahat yang mencuri damai sejahtera, yang membuat yang bimbang takut, kami patahkan dalam nama Yesus. Oh, I reject, I destroy in the mighty name of Jesus. Kami patahkan segala pekerjaan iblis. Pak Martin orang hebat di tangan Tuhan. Oh, ada kuasa padanya, ada otoritas untuk dia bergerak lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, Tuhan. Ada api-Mu bagi kami, ada kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu hadir di tempat ini. Let your kingdom come. Kerajaan-Mu bergerak, kuasa sedang bergerak. Saudara akan melihat betapa hebat pekerjaan Tuhan nanti. Oh, saudara akan melihat, saudara akan terkagum-kagum bagaimana karya-Mu bekerja di tempat ini. Oh, dunia akan melihat, kota-kota akan mendengar kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami juga, berkati kami semua umat-Mu. Jemaat apa yang sudah dibangun, Tuhan memberkati. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Pengharapan kami hanya Tuhan saja.
Baginya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih buat kami. Terima kasih buat hamba-hamba Henhat. I bless, kami diberkati. Kami mengerti pengharapan kami hanya Tuhan. Kami mendapat kekuatan baru. Setiap kali kami menyembah, setiap kami diam di hadirat-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan mesbah doa tahun 2022 ini. Anak-anak-Mu senang di hadirat-Mu. Di hadirat saudara, mari saudara senang di hadirat Tuhan. Biarlah roh yang berdoa, roh yang berlutut di kaki Tuhan, memenuhi hati kami. Kami senang dalam pujian dan penyembahan. Waktu-waktu kami habiskan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Secara khusus berdoa buat Ibu Evelyn. Tuhan berkati, kuatkan dia. Hamba tahu ada banyak hal pergumulan yang dihadapi. Tuhan, segitu gembala yang baik, berikan dia kekuatan, sukacita. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Demi Yesus kami berdoa. Demi Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati.